Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu di bab jarimatur riddati 'anil Islam. Bab kejahatan riddah, murtad, keluar dari Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifun rahimahumullahu jami'an, al-Islamu dinul fitrati. Agama Islam adalah agama fitrah. Dinul hayati, agama kehidupan. Manhajun kamilun lirruhi wal jasadi, suatu manhaj, metode yang kamil, yang sempurna, lirruhi wal jasadi, bagi ruh dan juga jasad, lid dunya wal akhirati, untuk kehidupan dunia, wal akhirati, dan juga kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah, dan carilah apa yang telah Allah berikan kepadamu, ad-daral akhirah, kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kalian lupakan bagianmu di dunia. Ta'alimul islami qa'imatun 'alad dalil. Pendidikan keislaman itu berdiri di atas dalil. Laisa fiha ma yukhaliful fitrata wal aql as-sahih. Tidak ada dalam pengajaran Islam, dalam syariat Islam, apa yang menyelisihi fitrah dan yang menyelisihi akal yang sehat. Jadi tidak ada dalam Islam, baik itu ajarannya, ibadahnya, akidahnya, yang menyelisihi fitrah dan akal sehat, tidak ada. Au yasifu aqabatan fi sabilit taqaddum, atau ajaran Islam itu meletakkan penghalang, meletakkan penghalang di jalan kemajuan. Jadi tidak ada ceritanya Islam itu membuat suatu golongan, suatu kelompok makin mundur, tidak ada. Atau tidak bisa maju gara-gara Islam, tidak bisa lebih maju ke depan gara-gara Islam, tidak ada. Wa ala hadha, atas dasar ini, fa innal islama laisa ridaan yalbasuhu man syaa mata syaa. Atas dasar ini, maka sesungguhnya agama Islam itu laisa ridaan, bukanlah seperti baju. Yalbasuhu man syaa, yang dipakai oleh siapa saja, yang bisa dipakai oleh siapa saja, mata syaa, kapan saja waktunya, wa yakhla'uhu idza syaa, dan melepaskannya kapan saja. Jadi Islam itu bukanlah seperti baju yang dipakai siapa saja, kapan saja, dan bisa dilepas kapan saja, begitu saja. Tidak seperti itu. Lianna man yakhruju min dairatihi yartakibu ma'siyatan. Karena siapa yang keluar dari batasan-batasan Islam, siapa yang keluar dari lingkaran Islam, yang keluar dari lingkaran Islam, min dairatihi, dari lingkaran Islam, yartakibu ma'siyatan, maka dia telah melakukan kemaksiatan, la yumkinu tahawunu fiha, yang tidak mungkin untuk disepelekan, fiha, dalam melakukannya itu, awis sukutu 'alaiha, atau tidak bisa didiamkan ketika melakukan itu, yaitu keluar dari lingkaran keislaman. Lianna dzalika yu'addu istihanatan. Kenapa?
lianna dzalika, karena hal itu keluar dari lingkaran Islam, yu'addu istihanatan, dihitung, dianggap sebagai istihanah, sebagai penghinaan, billahi, kepada Allah, wa bi rasulihi, dan kepada rasulnya, wa bil islami, dan kepada agama Islam, wa bil mujtama'il muslim, dan kepada masyarakat Islam, masyarakat muslim. Siapa yang keluar dari lingkaran Islam, maka dianggap dia telah menghinakan Allah, menghinakan Rasulnya, menghinakan agama Islam, dan menghinakan seluruh kaum muslimin. Dan apalagi wa tariqan li zar'il fitani fihi, dan keluar dari daerah Islam, keluar dari lingkaran Islam itu juga tariqan li zar'il fitani fihi, itu merupakan sebuah cara, jalan, ya, li zar'il fitani fihi, untuk menanamkan fitnah di dalamnya, untuk menanamkan fitnah di dalam keislaman, untuk membuat fitnah, menyebarkan fitnah. Fitnah itu cobaan, ya. Lianna fakana minal muta'ayyini al-wuqufu bihazmin, fakana minal muta'ayyin, maka seharusnya, minal muta'ayyin, maka seharusnya al-wuqufu bihazmin amama kulli man yuhawilu dhalik, maka seharusnya, ya, al-wuqufu bihazmin, ya, menghalangi, berdiri di hadapannya, ya, berdiri di hadapan dengan tenaga yang penuh, dengan sekuat tenaga, amama kulli man yuhawilu dhalik, ya, di depan setiap siapa yang berusaha melakukan hal itu, yaitu keluar dari Islam. Jadi seharusnya kita kaum muslimin itu berusaha untuk menghalangi siapa saja yang ingin keluar dari lingkaran Islam. Karena keluar dari lingkaran Islam itu merupakan sebuah kejahatan, perbuatan dosa yang sangat besar, yang tidak mungkin untuk disepelekan dan tidak bisa untuk didiamkan. Tidak boleh didiamkan, karena termasuk tadi menghinakan Allah dan Rasulnya, agama Islam dan kaum muslimin, ya. Liraddihi an khata'ihi, ya, dia berdiri di hadapannya untuk menghalanginya, liraddihi an khata'ihi, untuk mengembalikannya dari kesalahannya, untuk menyadarkannya dari kesalahan itu. Fa in raja'a anhu fahasana, kalau dia kembali bertaubat, kalau dia kembali kepada Islam, bertaubat, fahasanun, maka itu bagus. Wa illa utukhidha ma'ahu ijramun sarim, ya. Wa illa, kalau tidak, utukhidha ma'ahu, maka akan dilakukan, ya, dengan hal itu ijra'un sarimun, yaitu tindakan yang tegas. Ta'rifur riddah, pengertian riddah. Ar-riddatu ruju'ul muslimil balighil aqili 'anil islami ilal kufri mukhtaran lidzalika. Ar-riddah, murtad, riddah, ruju'ul muslim, kembalinya seorang muslim, atau keluarnya seorang muslim, al-baligh, yang sudah baligh, al-aqil, yang berakal. Al-baligh bukan anak kecil, ya, al-aqil bukan orang gila, dia berakal, atau bukan anak kecil juga. Anil islami, dari Islam, ya, keluar dari Islam atau kembali dari Islam, ilal kufri, kepada kekufuran, mukhtaran lidzalika, keinginannya sendiri, tidak terpaksa dalam hal itu. Selanjutnya, min suwari riddah, min suwari ar-riddah, beberapa gambaran atau contoh murtad, contoh perilaku, perkataan atau keyakinan yang membuat seorang itu murtad. Min suwari riddah, liriddati suwarun katsiratun. Riddah atau murtad itu memiliki contoh-contoh yang sangat banyak, gambaran yang sangat banyak.
Minha di antaranya yang pertama, al-isyraku billahi ta'ala, berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, maka ini yang paling besar, ya, menunjukkan seorang itu telah murtad itu dengan melakukan kesyirikan. Yang kedua, ingkaru rububiyatillahi aw wahdaniyatihi aw sifatin min sifatihi kal ilmi wal qudrati wa nahwi dzalik. Yang kedua, ingkarur rububiyah, mengingkari rububiyahnya Allah. Rububiyahnya Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, Allah taala yang menciptakan. Ya, kalau ada orang yang berkeyakinan Allah tidak menciptakan, Allah tidak memberikan rezeki, Allah tidak menciptakan alam semesta, berarti dia telah murtad. Awahdaniyatihi, atau keesaannya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala esa, dia satu-satunya yang berhak disembah. Kemudian ada orang yang mengatakan tidak, di sana ada Tuhan yang bisa disembah, yang berhak disembah selain Allah ada. Ada orang yang berkeyakinan seperti itu, maka dia telah murtad. Atau dia mengingkari sifatin min sifatihi, mengingkari sifat, salah satu sifat dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, seperti kal ilmi, seperti ilmu. Kal ilmi, seperti ilmu. Misalkan ada yang berkeyakinan bahwasanya ilmu itu tidak ada bagi Allah, ya. Wal qudrati, atau kekuatan, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak kuasa melakukan ini, tidak kuasa melakukan itu, maka dia telah murtad. Ya, wa nahwi dzalik, atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ingkaru risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengingkari risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingkari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingkari kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengingkari Rasulullah Muhammad itu bukan nabi, bukan utusan, maka dia telah kafir. Kemudian yang keempat, man angkaral Qur'ana, siapa yang mengingkari Al-Qur'an, au syai'an minhu, atau sebagian dari Al-Qur'an, au imtahanahu, atau dia menghinakan Al-Qur'an, au istahza'a bihi, atau ia mempermainkan, mengejek Al-Qur'an, maka dia telah murtad. Siapa yang mengingkari Al-Qur'an, Al-Qur'an ini bukan firman Allah, atau syai'an minhu, atau beberapa ayat dari Al-Qur'an, meskipun hanya satu ayat, au imtahanahu, atau dia telah menghinakan Al-Qur'an, meletakkan Al-Qur'an di WC misalkan, meletakkan Al-Qur'an di WC, atau menduduki Al-Qur'an, meletakkan Al-Qur'an di pantatnya, ya, dengan maksud menghinakannya, maka dia telah murtad. Awistahza'a bihi, atau dia mencela Al-Qur'an, ya, mencela Al-Qur'an, apa Al-Qur'an ini hanya kata-kata biasa, misalkan seperti itu, maka dia telah menjadi murtad. Ya. Kemudian yang kelima, man angkara syai'an min usuluddin, siapa yang mengingkari pokok-pokok agama. Siapa yang mengingkari pokok-pokok agama Islam, siapa yang mengingkari pokok-pokok agama Islam, fil aqaidi, dari dalam segi akidah, keyakinan, wal ibadati, adalah dalam ibadah. Kalau dalam keyakinan, ya, seperti al-iman billah wa rasulihi wal yaumil akhir, rukun iman yang 6 itu termasuk usuluddin, ya. Tidak percaya kepada malaikat, maka dia tidak beriman kepada malaikat, maka dia kafir. Tidak beriman kepada hari kiamat, maka dia kafir. Awil ibadat, atau ibadah, seperti rukun Islam yang 5, itu termasuk pokok-pokok agama, rukun Islam yang 5. Dia mengingkari puasa, mengingkari haji, mengingkari zakat, ya, maka dia kafir, ya. Kal ba'thi wal malaikati was salati waz zakati wa nahwa dzalik. Contohnya kal ba'thi, seperti pembangkitan. Ada orang yang mengingkari hari kebangkitan, maka dia, kalau Islam maka dia kafir, maka dia telah murtad. Wal malaikati, dia tidak percaya dengan adanya malaikat, tidak mengimani malaikat, maka dia telah murtad. Was salah, ya, kemudian dia meninggalkan salat, atau tidak percaya, tidak meyakini kewajiban salat, maka dia murtad. Was zakah, tidak meyakini kewajiban zakat, maka dia murtad. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Yang keenam, man sabballaha, siapa yang mencela Allah, awistahza'a bihi, atau mengejek Allah, mengejek, aw sabbar rusula,
mencela Rasul, au sabbad dina, atau mencela agama. Siapa yang mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela agamanya, mencela para nabi, mencela agama Islam atau syariat-syariat Islam, maka hal itu dapat menjadikannya murtad. Hal itu dapat menjadikannya keluar dari Islam. Kemudian yang ketujuh, man hakama bi ghairi ma anzalallah. Siapa yang mengambil hukum, ya, siapa yang berhukum bi ghairi ma anzalallah, dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, ya, dia berhukum selain dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, mu'taqidan dengan berkeyakinan annama hakama bihi afdalu min syar'illah, bahwasanya hukumnya dia itu lebih afdal, lebih utama daripada syariat Allah. Siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, kemudian dia meyakini hukum itu lebih utama daripada syariat Allah, maka dia telah murtad. Contohnya, gambarannya. Kemudian yang kedelapan, manidda'a an-nubuwah, siapa yang mengaku kenabian, siapa yang mengaku nabi, maka dia telah murtad. Siapa yang mengaku nabi, maka dia telah murtad. Yang kesembilan, manistabaha muharraman ajma'al muslimuna ala tahrimihi. Yang kesembilan, siapa yang menghalalkan yang diharamkan, menghalalkan sesuatu yang haram. Siapa yang membolehkan atau menghalalkan sesuatu yang haram, ajma'al muslimuna ala tahrimihi, yang kaum muslimin telah sepakat atas keharamannya. Semua ulama kaum muslimin sepakat bahwasanya ini haram, tidak ada yang berselisih. Kemudian ada orang yang mengatakan ini halal, ya, maka dia telah murtad, menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya. Contohnya apa? Contohnya kariba seperti riba, wa zina seperti zina, wa syurbil khamr, kemudian minum khamr seperti riba. Misalkan ada orang yang menghalalkan riba, ya, apa riba itu bukan enggak haram, riba itu halal, maka dia telah murtad, ya. Atau zina, apa zina itu tidak haram tapi dia halal, boleh dilakukan, maka dia telah murtad. Atau minum khamr, Kemudian yang ke-10, man qadhafa Aisyah radhiyallahu anha mimma barra'aha Allahu minhu, siapa yang menuduh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, menuduh ibunda Aisyah radhiyallahu anha dari apa yang telah Allah bebaskan, darinya, yaitu zina. Siapa yang menuduh ibunda Aisyah radhiyallahu anha berzina, ya, sebagaimana dulu orang-orang munafik menuduh Aisyah berzina, kemudian sekarang ada orang yang menuduh Aisyah berzina, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari perbuatan itu, maka dia telah murtad. Wal majalu la yattasi'u listi'abi fayuqasu ala hadhihi suwar ma yumathiluha. Dan majal, kesempatan ini, buku ini, la yattasi', tidak cukup, listi'abi, untuk menyebutkan semua gambaran tentang murtad, tentang riddah, ya. Maka gambaran yang lain itu bisa dikiaskan kepada yang 10 ini. Kemudian selanjutnya, muamalatul murtad. Bagaimana memperlakukan orang yang murtad? Bagaimana memperlakukan orang yang murtad? Man irtadda an dinil Islam, siapa yang keluar dari agama Islam. In kanat riddatuhu, apabila murtadnya itu, apabila riddahnya itu bisa babi syukukin, disebabkan karena syukuk, karena keraguan-raguan, karena ragu, wa syubuhatin, atau karena syubuhat, aradat lahu, yang datang kepadanya,
Maka bagaimana caranya menghadapi orang yang seperti ini? Murtad sebabnya itu karena dia ragu-ragu. Kemudian atau karena syubhat. Ada orang yang mengatakan ini kemudian jadi syubhat baginya. Maka bagaimana? Utihalahul majala bil munaqashah. Maka dia diberikan kesempatan untuk berdiskusi. Diberikan kesempatan untuk berdiskusi. Diberikan kesempatan untuk wa tawdihu mastabah alaihi, dan memperjelas apa yang tidak jelas baginya. Memperjelas apa yang tidak jelas baginya. Memperjelas apa yang tidak jelas baginya. Wa tawdih mastabaha alaihi. Ya, apa yang terjadi syubhat baginya itu diperjelas. Dibuka kesempatan berdiskusi, kemudian dijelaskan kepadanya apa yang dia tidak dipahami, yang dia tidak paham. Wa nusibat lahul adillah, dan disebutkan dalilnya. Ini dalilnya bahwasanya kamu itu salah. Kamu itu salah. Ini dalilnya, disebutkan dalil-dalilnya. Likashfi dzalika, untuk menjelaskan hal itu, menjelaskan apa yang tidak jelas baginya. Wajudila billati hi ahsan, dan dia didebat dengan cara yang baik. Diskusi, debat ya dengan cara yang baik. Wa u'tiya fatratan zamaniyatan, kemudian diberi masa, diberi waktu beberapa hari, yuraji'u fiha nafsahu, untuk mengoreksi dirinya sendiri keyakinannya, biqadri ma yattadhihu lahu, ya, diberikan waktu untuk mengoreksi dirinya, ya, dengan kadar dia bisa memahami, apa yang telah tidak jelas baginya. Biqadri ma yattadhihu lahu fiha wajha shawab, ya, dengan kadar waktu itu, kadarnya beberapa hari, ya, sehingga dia bisa mengetahui yang shawab, mengetahui yang benar. Wa tankashifu syubuhatuhu, kemudian hilang syubhatnya itu menjadi hilang, sehingga setelah itu menjadi jelas baginya. Fa in adala, maka jika dia kembali, ya, belok dari keyakinan pertamanya, an mauqifihi, dari keyakinan pertamanya, ba'da kashfi syubuhatihi, setelah syubhatnya itu dibuka, ditampakkan, wa bayani butlanihi, dan setelah dijelaskan kebatalannya, bahwasanya syubhat ini batal, ini tidak benar, ya, ala dhau'il kitabi was sunnati, ya, atas dasar Al-Qur'an dan sunnah, wa taba, dan dia bertaubat, wa raja'a ilal Islam, dan dia kembali kepada Islam, maka bagaimana? Wa'tarafa bima kana yunkiruhu wa bari'a, dan dia mengaku atas kesalahannya, ya, mengakui kesalahannya, kemudian setelah itu dia mengingkari kesalahannya, ya, maksudnya dia mengakui bahwa dia salah, kemudian dia berlepas diri, dia tidak mau lagi dengan syubhat yang tadi, ya, tidak mau lagi, minkul, dan wabari'a min kulli dinin yukhalifu dinil Islam, dan dia berlepas diri dari semua agama, ya, yang menyelisihi agama Islam, maka bagaimana? Qubilat taubatuhu wa khulli sabiluhu, maka taubatnya itu diterima dan dia dibiarkan, tidak dibunuh, dia dibiarkan, wa khulli sabiluhu, dan dia dibiarkan. Wa in asarra ala mauqifihi, apabila ia bersikukuh tetap dalam pendiriannya, dalam keyakinannya, qutila li kufrihi, maka dia dibunuh karena kekufurannya, maka dia dibunuh. Wa dalilu dzalika, dan dalil atas hal itu, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluhu, rawahul Bukhari. Siapa yang mengganti agamanya,
maka bunuhlah dia. Rawahul Bukhari. Wa ghairu dzalika minal adillati, dan dalil-dalil yang lain juga ada, tapi di sini tidak disebutkan. Kemudian paragraf yang terakhir, amma man sabballaha aw sabba rasulahu sabban sarihan. Adapun yang mencela Allah, mencela Rasulullah dengan celaan yang jelas, mencela Rasulullah, mencela Allah, mencela Rasulullah, mencela agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan celaan yang jelas, yang nyata, ya, au takarrarat riddatuhu, atau murtadnya itu berulang-ulang, sekarang Islam, besok murtad, besok taubat lagi, kemudian murtad lagi, ya, atau seperti itu, yara katsirun minal ulama, maka kebanyakan para ulama berpendapat annahu yuqtal bikulli hal, bahwasanya dia itu dibunuh, bahwasanya dia itu langsung dibunuh, wala yustatab, dan tidak diminta bertaubat. Tidak diminta bertaubat. Siapa yang jelas-jelas mencela Allah, jelas-jelas mencela Rasulullah dengan celaan yang sangat jelas, ya, kemudian atau murtadnya itu berulang-ulang, ya, bertaubat, besok murtad lagi, taubat lagi, murtad lagi, ya, berulang-ulang, maka pendapat para ulama kebanyakan adalah bahwasanya dia langsung dibunuh, ya, tidak diberi waktu untuk bertaubat. Kenapa? Li'anna dzalika dalilun ala fasadi aqidatihi, karena hal itu dalil, ya, dalil menunjukkan bahwasanya akidahnya itu rusak, fasadi aqidatihi, atas rusaknya akidahnya, wa qillati mubalatihi, dan sedikitnya mubalah, kepeduliannya, bil islami, dengan Islam, dia tidak peduli sekali dengan Islam, wastihanatihi bil mujtama'il muslim, dan menyepelekannya, ya, menyepelekannya kepada kaum muslimin, wa aqaidil muslimin, dan akidahnya, keyakinan kaum muslimin, wa masyairihim, dan perasaan mereka, ya. Jadi yang semua itu mencela Allah, mencela Rasulullah dengan celaan yang jelas, atau berulang-ulang murtadnya, maka itu menunjukkan apa? Menunjukkan atas rusaknya akidahnya, kemudian sedikitnya kepeduliannya terhadap Islam, dan dia menyepelehkan orang-orang muslim, akidahnya dan perasaan mereka. Tammal muqarrar, alhamdulillah, muqarrarnya sudah selesai, walhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.